bilang, Mahfud MD, Anda kan Menko Polhukam. Itu orang NU, Isa Bahrawi mengatakan, itu Somad itu melanggar undang-undang terorisme. Kenapa nggak ditangkap? Iya. Nah, kalau kita ngomong undang-undang penistaan agama langsung ditangkap. Tidak ditangkap juga itu si Somad. Jadi siapa lagi yang mau ngasih tahu kepada Menko Polhukam Indonesia bahwa si Somad terus ditangkap? Ya harus kita dong. Tapi kan belaga bego itu si Menko Polhukamnya, walaupun dia orang NU. Malah Mahfud MD bersimpati kepada Somad. Ini kan nggak benar. Apalagi dia mau dicalonkan jadi wapres, mengikuti jejaknya Maruf Amin. Kan bahaya itu. Ideologi Soekarno itu nggak semuanya benar yang saya mau ngomong. Yeah. Contoh, rasisme terhadap Israel. 7 kata juga. Kan kita nggak mungkin poligami. Kan kita nggak, kalau muslim poligami boleh. Tapi zaman Soeharto poligami tidak boleh. Apalagi Megawati dan PDIP yang saya harap saya menjadi simpatisannya sejak remaja, malah menolak Israel atau rasis terhadap Israel. Wah, ini masalah besar ini. Kalau sipil naif dan tidak mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam demokrasi Pancasila, ya disitulah masalahnya. Yang harus kita sampaikan, sipil naif atau tidak. Masih rasis tidak seperti kepada Israel. Kalau masih rasis, jangan jadi presiden, jangan memerintah. Tapi kalau memaksakan diri, ya tidak ada yang lebih baik kecuali pecah daripada kita jadi seperti Eropa. Kalau mau tuntut polisinya, ya polisinya juga diorder oleh penguasa. Dan di situ banyak sekali keterlibatan orang-orang yang merasa berkuasa seperti MUI, seperti mereka yang pernah menjabat, Yusuf Kalla, dan sebangsanya Amin Rais. Jadi ini yang terus kita suarakan, jangan bosan-bosan, karena dikala kita tidak menyuarakan mereka, mereka merasa bebas lepas daripada hukuman. Dan kita terus bergulir kepada pasal-pasal yang baru, jadi dikaitkan dengan penangkapan dari Pendeta Yusuf Manubulu. Karena ini memang sengaja disetting. Dan kalau perlu, nggak ada sama sekali pembelaan untuk mereka. Langsung divonis, nggak ada itu bilang mekanisme hukum. Nggak ada. Itu istilahnya tuh presumption innocent until proven guilty. Nggak ada di sana. Pokoknya pas tangkap ya udah proven guilty. Nggak ada itu bilang innocent. Tapi bagi mereka yang dilindungi oleh hukum, kapanpun mereka tetap bebas. Seperti ya Ustadz Somad. Ada yang mau bertanya Pak Gajah Mada? Ya, saya mau kasih komentar begini ya. Oh, jadi, silakan Pak. Mengomentari Pak Santi Amer itu betul ya. Jadi hukum kita tuh sedang di Indonesia, mereka sudah ahli lah. Maksudnya sudah tahu cara melawan ajaran Kristen yang sebutlah kasih gitu ya, yang memang tidak suka melawan dengan kekerasan. Tapi mereka bisa membalikannya masalahnya, gitu kan? Nah, artinya kan harus dijawab oleh apologet. Jadi ujung tombak kita justru apologet. Kalau bisa kita jadi apologet, saya nggak bisa jadi apologet. Tapi kan kita bisa bantu apologet kan, gitu. Entah dengan acara apapun ya. Itu kira-kira buat yang masih takut sama apologet mengambil resiko, tapi itulah tantangan kita. Sebab kalau tidak, saya ngomong Eropa tantangannya bukan Islamisasi lagi. Ya. Eropa tantangannya seperti persatuan Indonesia. Di sana ini Macron yang ngomong, Macron, singkat aja, karena kan kita orang Indonesia. Di Eropa itu 500 juta penduduknya, Uni Eropa itu. Banyak, bisa menjadi kekuatan ekonomi, tetapi nggak bisa bersatu. Dulu Prancis di mana? Diserang sama Jerman, 5 minggu habis. Sekarang Jerman mendukung Ukraina yang diserang sama Rusia. Sementara sekarang Prancis keluar berusaha untuk membantu Rusia malah dia. Itulah kira-kira bagaimana kondisi Eropa. Seharusnya kalau ada pendeta saya rasa pendeta tahu masalah Eropa tuh di situ. Ya. Kalau masalah Indonesia agak beda. Masalah Indonesia itu yang seperti Pak Santi Amer katakan tadi. Hukum penaklukan. Kalau mau tahu hukum penaklukan di Pakistan, itu orang Kristen, ya minoritas tidak sampai 2%, ya udah turun jadi 1,5%, kurang malah.
itu yang perempuan bisa dipaksa kawin. Ya. Ya, itu satu. Kedua, mereka dibatasi pendidikannya. Pekerjaannya pun yang low level. Ya. Semuanya. Nah, Ya. dan masih banyak lagi yang lain. Itu kita tuh mau dibikin kayak gitu. Betul. Nah, kita harus lawan. Makanya saya bilang, Mahfud MD, Anda kan Menko Polhukam. Itu orang NU, Isa Bahrawi mengatakan, itu Somad itu melanggar undang-undang terorisme. Kenapa nggak ditangkap? Ya. Nah, kalau kita ngomong undang-undang penistaan agama Langsung ditangkap. tidak ditangkap juga itu si Somad. Jadi siapa Benar, lagi benar. yang mau ngasih tahu kepada Menko Polhukam Indonesia bahwa si Somad terus ditangkap? Ya harus kita dong. Tapi kan belaga bego itu si Menko Polhukamnya, walaupun dia orang NU. Nah, tadi kan saya udah ceritakan ini kan, masalah Indonesia itu di situ sebenarnya. Tapi dulu yang 1955 NU minta, jadi sebelum 1955, sebelum pemilu, NU minta Menteri Agama, seperti sekarang kan dikasih Menteri Agama, nggak dikasih Mas Soekarno. Maksudnya kabinet saat itu tidak memberikan kepada NU. NU jadi bubar itu sama Masyumi. Sebelum pemilu, wah malah dipakai itu sama PNI. Dibuatlah pemilu yang dipercepat. Gitu. Nah, itu permainan kita di situ karena memang mereka belum mayoritas. Yang mayoritas itu adalah agama orang Indonesia asli. Iya. Gitu. Nah, lalu sekarang mereka ngakalin KTP harus nulis nama agamanya, ada kolom agama. Itu yang harus dilawan. Gak usah kolom agama itu dihapus saja. Betul. Nah, kalau Menko Polhukam akan begitu terus, Papua, KKB Papua biarkan aja merdeka. Saya orang Jawa. Saya orang Jawa loh bener ya. Tapi kalau Menko Polhukam kayak begitu, kenapa KKB Papua harus bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nanti kalau dia bangun gereja akan dipersekusi seperti GKI Yasmin atau oleh Wawan. Orang-orang kayak Wawan begitu. Lalu nanti kalau dia jadi apologet orang Papua akan dipersekusi seperti MKC, akan dipersekusi dengan tinja juga sama orang-orang yang seperti Napoleon Bonaparte. Nah, Indonesia itu beda dengan Eropa. Indonesia ini ya begini, Pancasila, tadi demokrasi Pancasila. Indonesia juga hebat loh masalah demokrasi. Kita urutan ketiga setelah Amerika. Amerika nomor 2, nomor 1-nya ya India tadi yang udah disebut. Kita demokrasi terbesar loh, namanya demokrasi Pancasila. Saya ngomong itu ada 5 ideologi transnasional ya, kemarin saya ngomong. Dicampur semua, tapi nggak apa-apa lah. Itu yang kita harus perjuangkan, generasi sekarang yang harus perjuangkan. Ada yang bisa jadi apologet, ada bisa juga yang jadi yang lain. Tapi kita perjuangkan yang sama, perjuangan kita sama. Supaya generasi kita mendapatkan tidak diskriminasi seperti Mahfud MD lakukan. Saya beberapa kali ngomong, sekali aja ngomong, coba Mahfud MD tangkap Somad, ngomong aja gitu. Masalah nanti dikerjakan atau tidak sama Kapolri nggak apa-apa, kita lihat nanti, ya. Kan nggak pernah dia ngomong. Bahkan saya dengar, bukan yang saya pernah bikin konten. Malah Mahfud MD bersimpati kepada Somad. Ini kan nggak benar. Apalagi dia mau dicalonkan jadi wapres, mengikuti jejaknya Maruf Amin. Kan bahaya itu. Nah, kita yang harus berjuang. Jadi maksudnya begini, KKB Papua mau merdeka, ya. Kalau mendapat dukungan dari saya yang orang Jawa karena melihat persekusi di Jawa, karena jadi tambah kuat itu KKB Papua. Dan maksudnya pemerintah pusat pun menjadi kehilangan kehilangan standing point untuk membuat Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melawan KKB Papua. Contoh, KKB Papua kan sekarang tidak dilawan oleh Panglima TNI dengan senjata atau dengan tentara. Dia nggak mau pakai itu. Udah ngomong itu Panglima TNI. Kita pakai cara lain, walaupun ada di sana yang disandra dari pilot Selandia Baru. Nah, jadi kita itu harus mempertahankan seperti orang Indonesia Timur dulu. Pak Santi Amer mengatakan itu Indonesia Timur membisiki kepada Bung Hatta ngasih tahu kepada Soekarno, hapus itu yang 7 ayat. Benar nggak Pak Santi Amer?
Ya, 7 kata. Ya, maksudnya itu dari Indonesia Timur ngomong Ya. ke Pak Soekarno, Bung Hatta ngomong ke Soekarno. Ya, Betul. Ya, jadi maksudnya begini, ideologi Soekarno itu enggak semuanya benar yang saya mau ngomong. ya, Contoh, rasisme terhadap Israel, 7 kata juga. Kan kita nggak mungkin poligami. Kan kita nggak, kalau Muslim poligami boleh, tapi zaman Soeharto poligami tidak boleh. Dan yang lain, kalau ada hukum hukum penaklukan tadi bahaya. Itulah sebabnya, kan tadi saya bilang 5 ideologi transnasional, ya, pan-Islamik, humanisme, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Itu jadi satu semua. Supaya bisa, karena Indonesia ini besar. Tapi kalau, yang ini kunci baru. Sipil ternyata nggak mampu. Atau saya bilang, sipil pemerintahannya naif. Ya, tidak seperti militer. Apalagi Megawati dan PDIP yang saya harap, saya menjadi simpatisannya sejak remaja, malah menolak Israel atau rasis terhadap Israel. Wah, ini masalah besar ini. Kalau sipil naif dan tidak mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam demokrasi Pancasila, ya disitulah masalahnya. Yang harus kita sampaikan, sipil naif atau tidak. Masih rasis tidak seperti kepada Israel. Kalau masih rasis, jangan jadi presiden, jangan memerintah. Tapi kalau memaksakan diri, ya tidak ada yang lebih baik kecuali pecah daripada kita jadi seperti Eropa. Akhirnya Eropa itu menurut Macron dikendalikan sama Amerika dan Inggris, maksudnya jadi Anglo-Saxon lah maksudnya. Jadi kemarin contoh, Inggris hanya sendirian berperang lawan Nazi, tapi kalau dibantu Amerika kan kuat. Itulah masalah Eropa. Sekarang pun industri Jerman itu sangat, udah ratusan tahun sangat tergantung dari energi Rusia. Simpelnya kayak gitu dah. Yang ngomong bukan saya, gitu. Tapi kan saya lebih fokus ke ekonomi sebenarnya. Ketika itu dibalas oleh Rusia dengan embargo energi, itu perusahaan-perusahaan Jerman harus kabur ke Amerika. Karena industri itu sudah dibangun 100 tahun lebih, dan salah satu inputnya adalah energi Rusia yang murah. Tapi ketika itu tidak ada, ya lemah Jerman. Industrinya lemah. Nggak tahu lagi dia cara bikinnya mau bagaimana industrinya. Itu Eropa. Saya ngomong Indonesia. Indonesia itu jangan sampai masuk hukum penaklukan. Mereka belum mayoritas kok. Nah, data-datanya yang saya dapat itu, ya. Gitu. Nah, jadi kita juga hati-hati lihat NU, ya. Karena dia 50% lebih sedikit. Jadi ada NU yang seperti Islah Bahrawi deh gampangnya. Nah, kalau NU yang kemarin, ketua PBNU yang kemarin malah dia berbalik anti Israel, nah. Atau sama dengan Ibu Megawati, rasis terhadap Israel. Ada ayatnya tuh. Padahal ayatnya tersebutlah yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim supaya dihapus. Indonesia nggak akan maju lah. Sektor bola saja, ya, sejak 1958 Soekarno menolak, padahal Indonesia tuh mau masuk final Piala Dunia. Tapi dia menolak, Soekarno menolak bertanding dengan Israel. Sampai sekarang Indonesia sepak bolanya hancur. Nanti bukan hanya sektor bola saja, sektor olahraga bola. Bakal hancur semua. Semua sektor hancur, termasuk industri. Ya, kalau kita mau dikalahkan oleh hukum penaklukan yang dikatakan oleh Pak Santi Amer tadi. Kita harus berjuang dalam konteks kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Sekian, makasih. Gimana Pak Santi Amer? Sepertinya ada yang mau ditampilkan ini slide-nya ya. ya, untuk kejelasan Tapi tadi sebentar aja. Pak, ini ada Pak Robert Mawengkang, tapi tolong to point langsung karena kita waktunya sebenarnya sudah lewat. Jadi langsung sebelum Pak Santi Amer nanti menutup dengan presentasi tingkat bahan-bahan ini. Silakan Pak Robert. Terima kasih Pak Rajauti. Ya, jadi begini, menurut saya bahwa kalau ada pertanyaan dengan pasal mana bisa disampaikan
peraturan-peraturan yang misalnya penangkapan terhadap Bapak Yusuf Manubulu. Kita semua sudah tahu di mana di Indonesia pasal-pasal di dalam peraturan negara undang-undang itu tidak berlaku. Yang berlaku di Indonesia adalah pasal yang dibuat oleh penguasa untuk menentukan siapa yang mereka ingin tangkap. Jadi ini udah jelas, dan secara khusus kita sudah melihat banyak sekali contoh-contoh di mana yang ditangkap itu orang-orang yang tidak disetujui, dibuat undang-undang SKB 2 Menteri, terus dibuat lagi untuk lebih sulit, yaitu FKUB, yang semuanya ini tujuannya apa? Adalah menekan kebebasan orang-orang Kristen secara khusus. Jadi kalau mau cari hukum di Indonesia tidak bisa dipakai atau dijadikan sebagai ketentuan untuk keadilan atau mencari justice. Hukum dibuat-buat untuk menghukum orang-orang sengaja mereka ingin tangkap. Sudah banyak terbukti kan? MKC, Alvin Lim. Belum lagi kalau Paul Sang ada di Indonesia, udah pastilah, sudah hilang mungkin. Demikian juga Saifuddin. Jadi kalau kita di sini kadangkala itu terlalu mencari yang hukum yang benar, itu di Indonesia tidak ada hukum yang benar. Hukum yang benar itu adalah kalau ada pendekatan dengan penguasa. Karena hukum di Indonesia sebenarnya ditentukan oleh para penguasa. Hukum positif negara dilanggar demi kepentingan mereka. Karena Indonesia bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan yang dikuasai oleh politik identitas. Ini semua kita harus tetap suarakan. Jadi nggak bisa kita untuk melari kemana-mana, karena ini persoalan yang besar di Indonesia. Dikontrol oleh orang-orang yang sempat masuk di dalam pemerintahan dan bahkan yang masih duduk dalam pemerintahan, yang sengaja mencari keuntungan di dalamnya, meraup uang-uang rakyat, dan membentuk oligarki sehingga mereka tidak bisa tergoyangkan. Karena dengan uang dan kekuasaan itu ya Indonesia diaturlah, hukum itu nggak ada. Kalau kita orang-orang yang dianggap lemah. Jadi kita tidak bisa juga pakai dengan tuntutan pakai pikiran positif dan normal untuk menuntut keadilan di Indonesia. Jadi kalau mau tuntut polisinya, ya polisinya juga diorder oleh penguasa. Dan di situ banyak sekali keterlibatan orang-orang yang merasa berkuasa seperti MUI, seperti mereka yang pernah menjabat Yusuf Kala dan sebangsanya Amin Rais. Jadi ini yang terus kita suarakan, jangan bosan-bosan, karena dikala kita tidak menyuarakan mereka, mereka merasa bebas lepas daripada hukuman, dan kita terus bergulir kepada pasal-pasal yang baru. Jadi dikaitkan dengan penangkapan dari Pendeta Yusuf Manubulu, karena ini memang sengaja disetting, dan kalau perlu nggak ada sama sekali pembelaan untuk mereka, langsung divonis, nggak ada itu bilang mekanisme hukum, nggak ada itu istilahnya tuh presumption innocent until proven guilty, nggak ada di sana. Pokoknya pas tangkap ya udah proven guilty, nggak ada itu bilang innocent. Tapi bagi mereka yang dilindungi oleh hukum, kapanpun mereka tetap bebas. Seperti ya Ustadz Somad, kembali lagi Rizik kan dikenakan hukum, dia bukan soal pelecehan penghinaan agama, tetapi karena dia membohongi petugas dengan swab COVID di Rumah Sakit Bogor. Jangan dikira kita melupakan itu. Di mana tindakan daripada Menko Polham dan hukum ini tidak berlaku. Ya mereka ini sudah jelas. Kalau mengeluarkan uang begitu banyak, tidak mereka pikirkan. Yang penting orang yang mereka setting harus ditangkap dan tidak ada pra-peradilan di Indonesia. Jadi kita yang jelas dah, ini terbukti. Bahkan bisa dibayangkan, mereka mengirim untuk ingin menangkap Saifuddin Ibrahim yang sudah berada di Amerika dengan mengirim 3 pangkat tinggi dari militer
2 bintang, 1 bintang, dan 1 ya setingkat kolonel. Berapa banyak biaya? Mungkin mereka pakai private plane untuk itu. Tapi mereka tidak peduli. Yang penting bisa tangkap. Tapi kan itu kebodohan. Mereka nggak tahu bahwa di Amerika itu beda hukumnya, nggak ada kaitan orang cuma bicara soal agama lalu dihukum. Tapi inilah ketololan-ketololan yang muncul di Indonesia disebabkan oleh orang-orang yang memang membuat hukum ini supaya berlaku sepertinya mereka mematuhi hukum, tetapi justru hukum undang-undang kita dipakai untuk alibi mereka supaya mereka bisa ada excuses. Misalnya hukum pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana penolakan terhadap mereka yang menindas dan penjajahan. Di mana ini berlaku? Berlaku cuma khusus untuk menolak Israel. Padahal balok di pelupuk mata Indonesia, penindasan terhadap anak bangsa secara khusus orang-orang Kristen. Gereja aja tidak boleh, tutup, izin dipersulit. Bupati Purwakarta menganjurkan, masuklah di gereja yang sudah ada. Ini kan gila. Tetapi kenapa sampai saat ini tidak ditindak, tidak dipecat? Karena inilah pengaruh daripada penguasa. Jadi kalau bilang hukum di Indonesia ini ya bisa kita tuntut, ya maaf saja ya, bukan saya discourage ini. Siapa yang kuat, siapa yang berpengaruh. Oleh sebab itu ya ditabrak. Kita tidak bisa untuk mengikuti ya pikiran yang logik positif, nggak berlaku bagi Yusuf Kala, nggak berlaku bagi Ma'ruf Amin, tidak berlaku bagi Egy Sujana, tidak berlaku bagi Amin Rais. Mereka sama, kelasnya itu satu pola. Mulai dari novel Mbak Mukmin sampai kepada para profesornya sama untuk menghancurkan Indonesia. Tapi anehnya memakai undang-undang sepertinya, wah mereka pakai itu. Penolakan tim Israel karena berdasarkan menghormati Bung Karno. Bung Karno sudah gagal untuk menentukan itu, berarti dia picik, tidak melihat ke depan. Dan lagi satu, waktu dia mengeluarkan pandangan seperti itu, menolak tahun 58, itu kelihatan stupid berpikir. Seorang yang diidolakan orang Indonesia, bangga kayaknya, punya Bung Karno, proklamator, bukan dia proklamator. Proklamator itu sebenarnya kikisan-kikisan daripada anak-anak bangsa, khususnya pemuda waktu itu yang ingin melihat Indonesia maju ke depan. Cuma mereka tidak disokong oleh suatu kekuatan politik. Jadi dalam hal ini ya kita ya singkatlah untuk melihatnya. Kalau tidak, kita lari kepada hal-hal yang mungkin tidak ada gunanya. Harus didobrak. Peraturan-peraturan di Indonesia harus dilawan dengan cara yang kita ingin perjuangkan untuk keadilan itu sendiri. Kalau mau cari bagaimana pasalnya, ya pasalnya itu tanya kepada penguasa. SKB 2 menteri, coba tanya. Nanti kemudian dibuat lagi SKB 4 menteri. Sesuka-suka mereka. Jadi yang kita tuntut adalah perjuangan untuk mengembalikan konstitusi sesuai dengan peraturan. Kan kita sudah diatur kok. Tapi karena dari awalnya sudah diselewengkan oleh Bung Karno itu sendiri. Itu yang kita petik. Dan hal lain, ya itulah penolakan-penolakan cuma didasarkan oleh agama dalam membenci orang lain. Maka itulah akibatnya. Jadi saya kira itulah masukan saya, dan terima kasih Pak Raja Uti. Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Tuhan berkati. Silakan Pak Santiamer, saya serahkan kepada ketua. Baik. Mau ada yang ditambah? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.